Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Wakaf Daily dengan saya Bimo. Nah, untuk kali ini kita sudah kedatangan tamu yang sangat luar biasa nih. Ada Mas Dani dari produser Suara Muslim. Assalamualaikum Mas Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas? Kabar baik Mas Bimo. Alhamdulillah. Mas Bimo gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Mas, sehat. Sudah magang berapa lama Mas di GWI? Sudah jalan 1 atau 2 bulanan Mas di sini. Jadi nanti bisa ya presentasi gerakan wakaf atau wakafnya. Oke. Sosialisasi nanti. Insya Allah Mas sambil belajar. Mas Dani udah sarapan? Alhamdulillah ini baru minum teh. Baru minum teh. Oke, kita santai aja Mas ya di sini. Santai, Oke. santai. Nah, mungkin Mas Dani sekarang kesibukannya ngapain aja nih Mas? Kesibukannya sih nggak terlalu sibuk ya. Jadi kan saat ini dapat amanah di Radio Suara Muslim sebagai news manager, kayak manager news, membawai tentang beberapa pemberitaan baik yang ada di Surabaya, kemudian di Lumajang, di Tuban, nah, kemudian di beberapa radio relay yang itu ada di lingkup di Jawa Tengah juga. Oke. Jadi selain itu juga ada penyiaran. Penyiaran. Jadi 1 minggu siaran hampir 5 hari. 5 hari. Jadi 1 hari programnya ada 2. Satu program itu sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Jadi hampir setiap itu. Di tengah-tengah kesibukan itu dapat amanah juga ngajar di Winsa. Jadi masih belum tetap, tapi semoga nanti doakan Mas Bimo ya. Oke, siap. Bisa. Amin Mas. Wah, berarti kegiatan-kegiatan Mas Dani sekarang ini cocok banget nih Mas sama topik yang mau kita bahas sekarang. Apa Mas topiknya kira-kira? Nah, topik kita sekarang ini adalah gimana sih caranya kita ningkatin self confident untuk bicara di depan publik nih Mas. Wah, pas banget nih Mas ya. Pas banget. Oke Mas, nah mungkin untuk awal-awal nih, Mas. Kalau menurut Mas Dani sendiri seberapa penting sih Mas kita bisa bicara di depan publik itu Mas? Komunikasi sendiri Mas Bimo ya. Yeah. Komunikasi itu kan hal yang sangat penting kan ya. Kita untuk bisa kuasai. Apalagi kalau kita berada seperti kayak menjadi agen-agen wakaf, bagaimana cara kita untuk bisa menyampaikan dengan mudah, bahasa yang sederhana, kemudian bisa dimengerti oleh semua orang. Itu kan membutuhkan materi untuk bisa kita pahami terlebih dahulu, kemudian kita olah dan kita keluarkan dengan kata-kata yang bisa kita sesuaikan dengan audiens. Oke. Jadi kan biasanya kan nggak semua orang itu paham tentang bahasa-bahasa wakaf ya. Iya. Kayak misalkan mauquf alaih, kemudian ada istilah seperti zakat, infak, sedekah itu muzaki, kemudian dan lain sebagainya. Itu kan nggak gampang orang bisa mencerna dengan baik. Jadi kan kalau dalam konteks gerakan wakaf Indonesia sendiri, kita juga harus bisa percaya diri, terlebih lagi bagaimana cara kita untuk bisa mensosialisasikan tentang wakaf itu sendiri kepada masyarakat sekitar. Oke. Kayak gitu sih sebenarnya. Jadi penting memang. Memang penting ya. Kalau kita lebih luas lagi kan nanti gimana caranya kita bicara dengan pasangan yang sudah menikah, komunikasi dengan gayanya dengan teman-teman. Nah, karena kan komunikasi ini hal yang sangat yang penting ya. Kan beda Mas ya, kalau kita ngobrol gini secara langsung tatap muka dengan orang yang ngobrol di WhatsApp, di chat gitu. Di WhatsApp kan kayaknya orang ini sombong ya. Kata-katanya kok sedikit sekali ya. Benar. Jadi biar nggak sombong biasanya dikasih emoticon. Atau stiker. Emoticon kayaknya gini kan sopan ya. Padahal ini tos ini. Salah orang biasanya orang kayak gitu Mas ya. Iya, jadi kan harus butuh ini ya, kayak butuh komunikasi itu memang hal yang sangat penting dan itu pun kita lakukan secara sederhana pun juga tidak masalah. Oke. Akhirnya yang penting kita saling menghargai satu di antara yang lain. Oke, berarti memang sebenarnya itu hal dasar di kehidupan sehari-hari gitu Mas ya. Komunikasi itu penting banget ya Mas. Iya. Bahkan ke keluarga sendiri, orang-orang terdekat sendiri kayak gitu Mas ya. Iya. Nah, tadi Mas bilang untuk bicara di depan publik, untuk menyampaikan sesuatu itu harus butuh percaya diri Mas. Betul. Nah, kalau dari Mas Dani sendiri ada tips nggak Mas biar kita tuh bisa percaya diri gitu? Saya sendiri Mas Bimo ya. Iya. Sebenarnya dulu itu saya bukan orang yang percaya diri. Jadi mulai dari pesantren, dulu kan saya pernah pesantren ya. Bahkan saya nggak pernah di pesantren ya. Kalau sebelumnya itu belum pernah mendapatkan juara di kelas. Kayak ranking, kayak dulu kan ada ranking 1 sampai 10 ya. Di pesantren itu justru rankingku sampai 30. 30 kayak ranking akhir gitu. Itu karena kenapa ya? Karena memang sebenarnya kita bisa, tapi kalau di dalam kelas itu kurang bisa percaya diri untuk menyampaikan pendapat kita. Ya banyak faktor sih Mas. Adanya mungkin rasa malu yang ada di dalam diri kita. Wah, kayaknya apa yang saya sampaikan ini nanti bisa menyakiti orang lain atau enggak ya? Kayaknya apa yang saya sampaikan ini bisa diterima atau enggak ya? Ya banyak seperti lebih takut sih untuk bisa menyampaikan pendapat. Tapi ada salah satu guru saya
yang menyebutkan kamu ini nggak boleh seperti ini terus dan kamu ini harus berubah. Itu kayak memberikan motivasi kepada kita semua. Apa yang kamu sampaikan sebenarnya itu nggak usah khawatir omongan orang lain. Selama kita itu nggak menyakiti dia, nggak menyampaikan kata-kata yang buruk dan tidak menjustifikasi, ya kan banyak ya sekarang yang justifikasi kayaknya, wah ini kamu kurang belajar kayaknya, kamu kurang healing dan sebagainya. Nah, komunikasi percaya diri sendiri itu harus kita tanamkan kepada diri kita sendiri, lebih kepada bagaimana cara kita bisa menempatkan diri dimanapun saja berada. Kalau kita berada di dalam kelas ya kita bisa tempatkan kita sebagai apa di situ. Kalau mahasiswa ya kita bisa belajar dengan baik, sampaikan dengan baik. Kalau yang di Gerakan Wakaf Indonesia saat ini, kita juga nanti bisa menjadi agen-agen wakaf yang ketika berada di masyarakat bisa menyampaikan materi-materi wakaf yang mudah untuk dimengerti. Jadi percaya diri itu sangat penting sekali menurut saya. Tapi kalau over bahaya, nanti jatuhnya nanti bisa sombong ya. Bisa sombong dan rendah seseorang lain itu yang bahaya kalau ya. Berarti emang percaya diri itu harus benar-benar dikuatin nih Mas ya. Kita bener. Intinya jangan takut salah. Yang pasti kita harus bisa menempatkan diri gitu Mas ya. Gitu. Nah, tadi Mas Dani bilang jangan sampai overconfident. Kalau nggak nanti takutnya jatuhnya sombong atau merendahkan orang lain. Nah, kalau dari Mas Dani sendiri ada tips nggak Mas biar kita confident itu bisa kekontrol Mas, jangan sampai berlebih kayak gitu Mas. Jadi kalau dalam proses kita menyampaikan sesuatu sendiri Mas ya. Jadi kan kita bisa ukur ya. Kita ini biasanya posisinya berada di mana untuk menyampaikan hal yang seperti apa. Jadi jangan sampai kita bisa menggurui ketika kita menyampaikan pendapat kepada orang lain. Karena kan misalkan kita sebagai yang saya contohkan tadi sebagai agen wakaf, atau kalau misalkan kami yang ada di penyiaran itu biasanya kan berhadapan-hadapan dengan ustadz ya, dengan para ulama kemudian dan tokoh-tokoh yang lainnya. Nah, bagaimana cara kita memberitahukan kepada pendengar? Ini kan ada pendengar, kalau di radio ya ada pendengar, kemudian kita komunikasi dengan pendengar, kita komunikasi di studio itu dengan narasumber, kita pun juga komunikasi bagi mereka yang mau tanya ini. Nah, bagaimana kita bisa komunikasikan dengan narasumber? Jadi kami dengan beliau ini agar komunikasinya lancar, itu kan berbeda ya dengan mengkomunikasikan dengan masyarakat, pendengarnya. Jangan sampai nanti kemauan masyarakat gini Prof, misalnya gini Prof, ada pertanyaan seperti ini dan sebagainya. Jangan sampai nanti kita bertanya itu bisa jadi menjatuhkan beliau di depan publik ya. Karena kan meskipun radio itu nggak seakan-akan, kalau di studio kan cuma 1, 2, 3 orang ya. Tapi kan pendengarnya itu lebih banyak. Sekali kita berucap, kita itu bisa didengarkan oleh jutaan manusia. Jadi lebih kita bisa menempatkan dan juga kita bisa menyampaikan yang proporsional, tidak menggurui. Nah, itu semua tergantung dari materi nanti yang kita akan bawakan. Kalau wakaf ya kita pelajari dulu wakafnya, kemudian sisi-sisi mana yang ini memang masih nanti khawatir untuk melukai salah satu pihak atau enggak gitu ya. Jadi lebih bisa mengontrol diri untuk agar tidak overconfidence. Siap Mas. Mantap, luar biasa sekali. Nah Mas, kita agak balik dikit lagi ya Mas ya. Kan biasanya orang tuh kalau mau ngomong di depan publik tuh pasti ada nervousnya Mas. Nah, setiap orang kan punya caranya masing-masing Mas. Kalau Mas Dani mungkin ada cara khusus nggak Mas untuk melawan nervous? Nervous sih hal yang lumrah ya. Tapi bedanya Mas Bimo, kita itu harus bisa mencari lebih banyak nervous menurut saya. Gitu. Jadi kan gini ya, kalau misalkan seseorang itu diperintah untuk mengisi sesuatu, akhirnya kan dia mempelajari materinya kan ya, menguasai, entah itu mencatat dan sebagainya. Tetapi yang lebih penting itu kita itu bisa menguasai tempat dan kondisi itu. Misalkan ya, Mas Bimo dapat tugas dari kampus, Mas Bimo, kamu nanti dapat tugas khutbah ya di masjid A gitu. Materinya tentang wakaf gitu. Nah, Mas Bimo belajar nih dan sebagainya. Nah, suatu ketika khotib sudah dipersilakan untuk naik, itu bisa hilang seketika. Meskipun sudah hafal, karena apa? Karena nervousnya tadi. Nervousnya tadi. Jadi bahaya ya, Kak. Kalau seperti terus gimana? Ada treatment sendiri-sendiri, ada yang sebelum naik itu ya pokoknya tenang dulu, santai dulu, tahan nafas. Pikir dulu ya. Kan biasanya lebih banyak manusia itu berpikirnya kan lebih banyak yang ke arah negatif kan ya. Kalau gini gimana ya? Kalau gini gimana ya?
itu lebih dikesampingkan dulu. Wah, nanti kalau materi saya nggak hafal gimana ya? Yang penting kan kalau misalkan materi tentang wakaf tadi Mas Bimo dapat tugas khutbah di suatu masjid, itu kan kita pahami dulu wakaf itu apa, kemudian disampaikan dengan bahasa sendiri. Nggak usah kita meniru bahasanya di buku atau di teori yang seakan-akan nanti bisa dikatakan memang lebih pintar, lebih jago. Tapi kalau kita pahami dengan bahasa sendiri, itu ketika di tengah-tengah kita bisa lupa, itu kita bisa sambungkan. Ternyata gini, itu lebih mudah. Jadi yang penting kita bisa menguasai diri sendiri, kemudian suasana itu bisa kita rasakan. Oh, rasanya kalau mau maju ini deg-degannya itu gini ya. Itu lebih harus sering dapat emosinya di situ. Biar lebih kalau ngadepi lain-lain lagi, biar oh ternyata sudah seperti itu. Tapi nervous itu pasti ada dan akan selalu ada. Oke. Kalau Mas Bimo nervous gak ada? Iya, saya sendiri pun juga nervous. Kalau saya sendiri ada cara sendiri saya, Mas. Gimana? Saya sebenarnya udah dari dulu ajarin ayah saya gimana caranya biar di depan publik itu nggak nervous. Gimana tuh? Jadi kalau kita di depan publik nih, saya biasanya nganggap penonton itu patung, Mas, kayak gitu. Jadi ya udah kita seolah-olah ngomong sendiri aja, mereka patung. Ini kita gak usah takut mereka reaksinya gimana segala macam kayak gitu sih, Mas. Kalau itu tips dari ayah saya kayak gitu. Benar. Saya juga pertama kali waktu berbicara di depan publik ya, saya tuh nggak berani memandang matanya. Nah, betul. Jadi saya biasanya memandang itu di atas ini. Rambut ya, Mas. Terus lama-lama saya diamanahi di dunia radio dan sebagainya. Ternyata menatap mata seseorang itu penting. Jadi kayak mengetahui emosi yang kita dapatkan, kayak mentransfer sesuatu yang kita dapatkan. Kayak misalkan Mas Bimo bicara di depan publik ya, itu kita bisa tatap satu persatu sambil senyum gitu, sambil itu bukan senyum sendiri ya. Kalau misalkan di atasnya kan kayak nggak dapat ini ya, nggak dapat feel-nya ya. Kalau misalkan lebih kita dapat jadi gini loh Pak, seperti ini dan sebagainya, itu kan lebih mengalir lagi bahasanya. Itu juga benar juga. Saya juga awal-awal dulu ya Mas anggapan patung aja lah gitu. Gitu. Biar gak nervous gitu loh. Ya mungkin awal masih gampang kayak gitu Mas. Sudah benar itu. Oke. Iya, oke, Masya Allah. Kalau Mas Bimo sendiri gimana? Kalau kan tadi kan sudah dapat kesempatan tampil ya beberapa itu, terus dapat tips dari ayahnya. Nah kemudian gimana Mas kalau waktu praktek itu kira-kira gimana Mas rasanya pertama kali bicara di depan publik? Mas Bimo pernah atau enggak? Pernah Mas. Waktu itu awal-awal saya tampil di depan publik tuh saya tremor Mas. Saya cukup tremor kencang. Jadi pas megang mic itu mic-nya getar-getar sendiri. Nah itu kan penontonnya salah satu teman saya tuh. Teman saya pada ketawa tuh, getar-getar tanganmu gitu. Katanya gitu Mas. Jadi kayak ya udah, tapi makin lama makin terbiasa. Sebenarnya kita tuh kalau menurut saya Mas ya. Jadi kalau semakin kita sering berpengalaman seperti itu makin lama makin terbiasa. Itu juga berpengaruh menurut saya sih Mas. Jadi memang awal-awal itu saya lawan dengan cara dari tips dari ayah saya tadi itu Mas. Gitu sih. Memang kayak jam terbang Mas ya. Iya, jam terbang benar. Yang butuhkan. Iya, benar terus. Oke, nah Mas Denny, tadi kan Mas Denny juga sempat bilang kalau kita menyampaikan pendapat atau berbicara di depan publik tuh harus efektif ya Mas, harus sesuai proporsional. Nah, biar bisa efektif itu kalau dari Mas Denny itu apa aja Mas mungkin? Apa yang kita siapin? Misalkan ada tema kasus tertentu begitu ya, kita harus siapkan poin-poin apa saja. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Misalnya kita Mas Bimo mau ngisi tentang bagaimana cara bisa berbicara itu yang baik di depan umum. Nah kalau dari pengalaman saya, dan sebenarnya kan teorinya kan sangat banyak sekali ya, tapi kalau pengalaman saya itu kita bisa kuasai tema itu terlebih dahulu dengan pemahaman dan kemampuan diri kita. Jadi nggak usah kayak misalkan mau menyampaikan materi tentang public speaking atau tentang wakaf, kita memang ada ya ayat-ayat dan sebagainya itu bisa kita catat kalau kita nggak hafal. Tapi kita harus bisa membahasakan dari teori-teori itu kita pahami dengan bahasa yang kita pahami. Maksudnya gimana ya? Kalau kita bisa baca buku kan, itu kan baca buku kayak misalkan pagi hari ini saya diundang ke GWI untuk bisa mengisi, itu kan beda sama dengan kayak hey guys, kalau pagi ini tuh saya lagi di GWI loh. Ya, kita itu ada program seperti itu dan sebagainya. Itu kita bisa sampaikan dengan bahasa kita sendiri. Itu bisa terjadi kalau kita menguasai tentang tema materinya tadi. Nah, setelah materi ada, kemudian biasanya untuk bisa mengefektifkan, kita juga bisa poin-poinnya apa saja kita catat.
Poin-poinnya seperti lakukan dengan sampaikan dengan hati, nggak sekedar hanya menyampaikan dengan perkataan saja. Kemudian kita harus bisa memahami audiensnya apa. Jangan kalau misalkan kita berada di desa ya, kan biasanya KKN ya, itu kita sampaikan dengan bahasa-bahasa universitas, itu kurang mampu. Kalau misalkan kita ke desa dan sebagainya, itu lebih kena itu kalau Bu, kalau sekarang ini kita KKN itu ada beberapa kelompok Bu, biasanya kan pakai bahasa-bahasa yang lebih Jawa dan sebagainya. Nah kita harus kuasai kalau di situ itu audiensnya siapa saja, kemudian menggunakan bahasa yang sederhana saja, nggak perlulah kalau misalkan kalau beliau sudah jam terbang tinggi ya, biasanya kan sudah kebiasaan ya, sudah bisa untuk. Nah kemudian poin-poinnya itu bisa disampaikan dengan bahasa sederhana dan kita waktu sendiri, nggak usah terlalu banyak. Karena biasanya kalau orang itu berbicara di depan umum, kalau dalam sebuah teori itu hanya memperhatikan itu cuma kisaran 10-15 menitan, maksimal ya 20 menitan lah. Selepasnya mungkin apa sih? Ya memang bagus ya, tapi biasanya lebih kepada kayak bosen dan sebagainya. Nah untuk menghindari bosan itu, kalau materinya panjang bisa dikasih kayak ice breaking, biar berdiri dulu dan sebagainya. Kemudian nanti ditarik pada sebuah kesimpulan tadi. Kayak gitu sih mas. Sederhana ya. Sama saya juga pernah dapat ini mas, masukan gitu. Gimana? Kayak saya juga. Jadi kalau kita tiba-tiba disuruh bicara depan publik nih, ngebahas satu topik, contohnya wakaf misalnya. Nah itu biar seefektif mungkin itu kalau bisa yang kita jelaskan itu 5W1H mas. Bener nggak mas? Kan? Jadi apa sih itu wakaf gitu kan? Terus buat siapa sih itu wakaf? Terus kenapa sih harus berwakaf dan segala macam seterusnya. Itu bener kayak gitu mas ngomongnya. Benar, itu dalam konsep pemberitaan hal yang mendasar yang harus diketahui orang lain ya 5W1H misalkan. Bagaimana dan sebagainya. Tapi lebih bagus lagi sebenarnya kalau misalkan kita diskusi ya, bukan satu arah ya. Kalau ceramah kan cuma satu arah biasanya. Untuk bisa lebih menghidupkan audiens, itu biasanya kita tanyain satu persatu. Untuk bisa lebih, misalkan berdek ya, nervous ya. Saya juga biasanya nervous kan ya untuk sebuah MC dan sebagainya. Itu mic itu tak pegang, terus saya jalan biasanya. Kalau di seminar itu ya. Bapak gimana? Bapak ini apakah pengalaman pertama ikut seminar wakaf ini sama GWI atau sama Universitas Erlangga? Cerita dia. Iya mas, saya itu dari Kediri dari pagi sampai nggak tidur. Ya kan ada. Refleksnya kan kita relax. Jadi kemudian kita simpulkan, loh ini loh ternyata ada bapak dari Kediri ini. Terus ada nggak kalau dari begitu? Nah kita lebih bisa untuk mencari sesuatu yang bisa kita lakukan biar nggak terlalu nervous atau sebagainya. Ya gitu sih mas. Oke mas Denny. Nah mungkin mas Denny ada pengalaman nggak mas di bicara depan publik yang paling teringat gitu mas, karena mungkin paling deg-degan atau gimana mas? Ini mas, dulu itu pernah ya satu kali itu waktu saya baru-baru jadi announcer, jadi host penyiar, itu tahun kedua kalau ketiga itu suruh memoderatori Ustadz Abdul Somad. Ketika itu sama Suara Muslim di beberapa tempat itu karena audiensnya bukan cuma 200 tapi sampai bahkan 10 ribuan ya di Masjid Al-Falah itu. Jadi kan ada yang kalau kita sudah di depan umum itu biasanya itu ada yang gupui, kemudian dari ini mas cepetan mas ini ya ini mas ini keburu mereka buru-buruin gitu ya. Tapi kita itu sebagai MC itu yang pegang kendali itu. Jadi mau orang bilang apa, ya terserah saya ya. Kan ini acara-acara saya. Sudah ada waktunya dan sebagainya. Kalau beliau sudah di sini kan kita sudah harus bisa untuk mengemas acara itu secara menarik ya. Nah, otomatis kalau di situ ya nervous ada. Karena saya ketika itu dapat tugas dari pimpinan radio itu masih tahun kedua kalau nggak ketiga, langsung moderatori satu Somad yang banyak seperti itu ya. Jadi sempat nervous, kemudian sempat lain sebagainya. Tapi kalau kita sudah sampaikan secara umum, kan kalau MC itu biasanya ada poin-poinnya ya. Betul. Harus disapa dulu sebagainya. Itu lebih mudah. Lebih terbantu ya mas ya. Terbantu. Berbeda mas sama kalau kita yang menjadi narasumbernya. Kayak misalkan Mas Bimo menjadi narasumber di sebuah mana itu ya kayak sebuah khutbah gitu ya. Itu
lebih susah ya. Saya dulu pertama kali untuk bisa berkhutbah itu kayaknya lebih nervous, itu nggak bisa terkontrol. Itu akhirnya dampaknya pada kecepatan kita bisa berbicara itu, kecepatan suaranya itu lebih cepat. Kayak hadirin rahimakumullah, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kepada di dalam surat itu lebih cepat. Nggak terasa kan ya? Itu taunya ketika kita bisa lihat rekaman kita. Jadi kalau di dunia penyiaran itu kita bisa diajarin kalau mau mengoreksi siaran kita, kita harus putar rekaman itu lebih sering. Salahnya letaknya di mana sih? Itu. Letaknya di mana? Kalau kamu wawancara seseorang itu kesalahan gimana? Nada daun yang tepat itu gimana? Kan beda sih Mas kayak gini. Misalnya kalau kayak seperti kan kayak lihat gambar ya. Kalau di radio lebih susah Mas. Lebih susah. Karena jangkauannya itu kayak suara saja. Gimana suara itu bisa dirasakan dengan ini full of smile ini, full of senyum nih kayak gitu ya. Misalkan ya. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah misalkan kalau kajian pagi hari ini kita akan bahas tentang Al-Baqarah. Biasa. Beda sama ini. Pendengar yang dirahmati Allah, kalau pagi ini kita itu mau membahas tentang surat Al-Baqarah. Kan kayak kerasa bedanya. Nah, senyumnya itu harus lebih ketarik. Jadi nada-nadanya pun juga berbeda. Kayak MC juga kayak nggak kalau di dunia penyiaran ya nggak semua kita sapa dengan suara yang keras. Kalau audiensnya banyak berarti kita lebih heboh. Hai pendengar, hari gimana kabarnya? Gitu. Tapi kalau sesuatu yang kayak penting kayak sakral pernikahan itu lebih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hadirin yang berbahagia, pagi hari ini kita hadiri gitu. Banyak lah tuh kayaknya. Banyak pun. Berarti memang banyak tips-tipsnya ya Mas kalau banyak tipsnya banget. Nanti bisa kita sinergikan dengan pengalaman yang bisa kita dapatkan. Luar biasa emang suara muslim ya. Nanti main lah ke suara muslim. Oke siap Mas. Oke mungkin itu aja dari apa yang kita bahas pada podcast kali ini. Mungkin terima kasih banyak Mas Dani. Sama-sama Mas Bu. Semoga berkah untuk teman-teman Mas ya. Amin. Semoga berkah juga ilmunya Mas. Iya. Mohon maaf juga kalau aku ada salah kata Mas. Sama-sama. Buat teman-teman juga mohon maaf apabila dari saya atau mungkin Mas Dani juga ada salah kata. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.